Pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Oke. Sehat semua toh? Sehat. Usubun ada? Usubun ada. Semuanya lengkap? Lengkap ya? Oke. Absen dulu ya. Sebelum Pak absen itu, Pak minta satu orang untuk maju berdoa dulu. Silakan, sempurna. Teman-teman, pada kita menyiapkan hati dan batin kita berdoa. Jadi keikhlasan bahwa doa ini secara ajaran. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami apa yang kita lakukan untuk kami, agar kami selalu dalam kegiatan ini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kami dapat bermanfaat bagi nama Tuhan Puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Pak absen dulu ya. Aldrianro Nongjano, Franciscus Kauso, Tarulawe, Alfonso, Inosasius Woda, Ilham Setiawan, Alviki Pero, Krisantus Nongsani, Lambertus Agung Sampurna, Lukas Firnolotu, Mikael Farel Suban Kedong, Mikael Stefano Adriano, Maria Lucia Witing, Paulus Nggala, Stefanus Afriski Deo, Safes Gosing Zani, Yohanes Kause Usubun, Yohanes Vikalis Juang, Yohanes Abalik, Yosef Ferdianus Doa, panas tidak ini hari? Hah? Panas luar biasa. Pak juga panas sekali. Nah, sebelum Pak memulai pembelajaran hari ini, Pak ingin kita mengulangi kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu yang pertama tidak menggunakan handphone di jam pembelajaran. Yang kedua, rajin sekolah. Yang ketiga, di dalam kelas jika ada pertanyaan atau ingin bertanya, wajib ketuk dan bertanya dan menjawab. Ya, sudah paham ya? Supaya Pak tidak mengulangi itu bukannya apa, tetapi satu kedisiplinan yang kita terapkan. Namanya sudah sepakat, berarti kedisiplinan yang harus dijalankan dan diterapkan. Ya, oke. Kita pelajaran hari ini berbeda dengan pertemuan lalu. Pelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran itu tentang, ada yang tahu? Ada yang tahu?
Kan buku sudah ada di tangan, dah. Kemarin Pak kasih buku, kalian ini. Tentang apa tuh? Silakan. Mengenal jenis-jenis sumber energi ketenangannya. mengenal. Kita sudah mengenal dan kita tentukan. Tujuan pembelajaran hari ini itu tentang menentukan jenis-jenis sumber energi pada kendaraan ringan. Ya. Nah, kali lalu kita berbicara soal klasifikasi. Klasifikasi sumber energi. Sekarang kita berbicara tentang jenis-jenis. Nah, sebelum masuk di jenis-jenis itu, Pak ingin membuat satu pertanyaan yang mungkin seperti biasa kalian menjawab. Pertanyaan pemantik untuk kalian semua. Di depan kalian ini ada di dalam botol, 2 botol dan ada satu benda. Ini benda namanya apa? Silakan. Baterai. Baterai. Ini yang digunakan untuk apa ini? Sebagai sumber arus listrik pada kendaraan. Sebagai sumber arus listrik. Ya, benar. Ini adalah sumber. Berarti kita sudah tahu bahwa ini sumber. Nah, ini tangan kanan Pak, tangan kiri Pak. Ini apa? Yang bahan bakar solar. Dari mana kau bisa tahu bahwa ini bahan bakar solar? Dari warna. Kalau mendeteksi bisa cium tidak? Ternyata benar. Kita sebagai seorang yang dipersiapkan untuk menjadi seorang mekanik harus bisa memvisualisasi dan menentukan. Saya feeling ini. Dengan feeling ini bahwa bahan bakar ini benar. Ternyata ini tidak salah. Diesel atau solar. Kalau ini, silakan. Bensin. Apakah mereka bertiga ini merupakan sumber energi? Ya, benar. Ini sumber energi listrik, ini sumber energi untuk konversi dengan mesin berbahan bakar minyak. 3 itu. Nah, sebelum Pak memulai juga, Pak bagikan buku pegangan untuk kalian supaya kalian bisa buka di halaman 8 di jenis-jenis. Sudah genap semua? Silakan buka di halaman 8. Kurang 1. Aduh, Jamara. Pak sudah mulai sedikit-sedikit pikun nih. Bahaya nih. Kita post test dulu ya. Sebelum kita memulai, kita post test dulu. Pak langsung bagi ya. Itu buku untuk sebentar kalian. Jangan lupa tulis nama ya. Supaya Pak bisa tahu untuk menentukan. Ya. Waktunya cuma 5 menit. Ya, 5 menit. Ada yang belum dapat? Silakan dikerjakan. Karena post test ini sangat penting untuk saya bisa tahu sejauh mana kemampuan Anda untuk saya bisa bagikan.
Bagikan ke kelompok masing-masing. Lima menit saja. 5 menit saja. Tinggal dimasukkan menurut. Lupa bawa ballpoint. Nanti buka sebentar habis ini. Di kelompok itu kalian buka ambil materi yang itu di halaman 8 itu. Sudah? Silakan. Ngeri ya nih, bacanya cepat sekali ya. Andre, silakan. Pak minta waktu. Pak ballpoint tadi mana? Maria, ini kau punya belum tulis nama lengkap nih. Lain kali tulis nama lengkap ya. Ternyata sudah dapat nih. Semuanya silakan berdiri supaya Pak bagi sesuai hasil kalian. Silakan berdiri dulu. Ini hasilnya sudah ada di sini. Untuk kelompok satu dari hasilnya, Gregorius Alfonso, silakan duduk. Paulus Nggala, Juan Pablo, Mikael Farel, Juan Kedong, Yohanes Zaverinus Usubun. Silakan, itu kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2,
Stelvano, Adriano, Lukas, Lotu, Sani, Witing, Setiawan. Itu kelompok 2. Dari hasil kalian itu kelompok 2-nya ada di 1, 2, ya. Kelompok 3, Lambertus Agung Sampurna, Franciscus Lowo, Juang Doa Soge. Silakan duduk. Krisantus Sani, kelompok 4. Afriski Deo, Inosius Woda, Franciscus Kauso, Yohanes Balik. Silakan duduk. Pak sudah membagi kalian di dalam kelompok. Sekarang Pak tentukan ketua kelompoknya atau kalian yang tentukan? Kalian yang tentukan. Betul. Silakan. Anda pilih siapa sebagai ketua kelompoknya? Nomor 1 saya pilih Jafri. Jafri. Subun. Yang ketua. Wakilnya? Oke, terima kasih. Kelompok 2. Adriel. Adriel. Wakilnya? Ilham. Oke, baik. Kelompok 3. Wakilnya Sempurna, kau pilih siapa? Lawe. Kelompok 4. Ini kelompok paling buntut nih. Ketuanya siapa? Siapa? Mana? Rizky pilih wakilnya siapa? Irfan. Oke, genap semuanya sudah lengkap. Sudah siap untuk kita berdiskusi. Tapi ada tapinya. Pak lihat semua tidak fokus lagi nih. Masih semangat tidak? Masih. Kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Silakan semuanya berdiri. Silakan berdiri. Nanti mengikuti panduan Pak ya. Tangan di atas dulu. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, tangan ditaruh di bawah. Kita tes dulu supaya kalian lebih seragam. Kalau Pak bilang 1, kalian taruh tangannya begini ya. 2 tangannya begini. Sudah? 3 jepit. Paham? Siapa yang tidak fokus di dalam kelompok kita bisa lihat langsung. 1. 2. 2. 2, 3. Dapat. Itu kurang konsentrasi balik. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Pak ulangi sekali lagi baru Pak masuk di materi. Materi dan masalahnya itu. Konsentrasi. Pak bilang 1 ya. Kalian juga mengikuti 1. 1. 2. 1. Baru satu, bukan 3. Kalau 3 baru lihat itu. Makanya konsentrasi. Ulangi lagi ya. Konsentrasi. 1. 2. 2. Belum. Ketika 3 langsung oke? 2. 3. Silakan duduk. Tadi kenapa ini baru 2? Siapa? Jago langsung. Soge langsung ini.
Ya, kita masuk di materi. Tapi materi ini Pak sajikan dulu videonya ya. Tolong konsentrasi ya. Ini memasukkan jadi kebutuhan konsumen. Jika otomotif sudah merancang beberapa jenis mesin yang berbeda selama beberapa dekade terakhir. Belum lebih jauh, perlu diketahui bahwa hanya ada dua jenis mesin, yaitu pertama, internal combustion engine atau ICE. Sesuai namanya, mesin ini melakukan pembakaran menggunakan di dalam ruang mesin. Jika udara terbakar, menyebabkan suhu dan tekanan mesin meningkat. Kemudian mesin ada yang piston, motor atau motor. Kalau mesin ini mengolah energi kimia menjadi energi mekanik. Mesin ini menjadi basis dan dikembangkan menjadi beberapa aplikasi berdasarkan desain, plus jumlah piston dan lain-lain. Yang kedua, setelah combustion engine atau ECE, ini dari mesin ini mengalami pembakaran bahan bakar seluruh mesin. Taruh di pojok. Tunas yang dihasilkan oleh pembakaran mengubah air menjadi bahan, kemudian menggunakan tekanan tinggi untuk menggerakkan rotasi turbin. Dan ya, ECE ini sudah dapat digunakan oleh industri mobil gas. Nah, untuk klasifikasi mesin ECE. Baik. Nah, tadi di dalam video itu, walaupun Pak sedikit sibuk untuk mempersiapkan, di sini dia ada katakan ICE. Hal yang menarik, ICE. Apa itu ICE? Ada yang tahu? Silakan. Sempurna? Silakan. Internal combustion engine. Internal combustion engine. Internal combustion engine. Mantap. Pak ingin bertanya lagi kepada kalian. Nah, di sini kalau kita sudah tahu internal combustion engine, di situ dia bilang mesin yang ini tadi tidak dipakai lagi. Jenis apa, mesin apa yang tidak dipakai lagi? Deo, silakan. External combustion engine. Kenapa? Wow. Berarti di dalam mesin ini secara pemanfaatan infrastrukturnya merusak lingkungan. Ya. Makanya dia ditinggalkan. Berarti di dalam kategori mesin ICE ada berapa jenis? Ada dua jenis. Apa-apa saja? Apa-apa saja Usubun? Tadi disebutkan internal. Sedangkan Deo katakan eksternal. Berarti ada dua jenis. Nah, yang jadi masalah adalah Deo katakan terjadinya polusi udara dan merusak infrastruktur lingkungan. Kita lanjutkan ya. Sudah dapat topik 1. Dari topik ini nanti kita akan mengangkat masalah. Jadi mesin ini menggunakan piston untuk menghasilkan siklus daya dengan dibayangkan atau dua langkah. Yang menyelesaikan satu putaran hexa terjadi selama 1 kali selama pembakaran bahan bakar. Siklusnya hanya 2 langkah, yaitu naiknya silinder ke atas dan ke bawah. Prinsipnya, jika pembakaran stroke dan awal kompresi stroke terjadi secara bersamaan, berarti fungsi intake dan exhaust. Jadi pada waktu yang sama, traktor situator sudah memiliki fungsi yang tinggi dibandingkan dengan. Ada yang tahu tentang stroke? Tekanan mesin. Langkah kerja mesin. Ada 2 tak, ada 4 tak. Nah itu. Sifatkan adalah varian jenis mesin dari ICE, mana piston menyelesaikan
pembakaran. Mekanismenya berbeda dengan mesin buatan. Ini bisa bergerak 2 kali naik turun di dalam silinder dan menyelesaikan pembakaran crankshaft. Dan dengan teknik intake dan exhaust yang berbeda. Jenis mesin ini sangat umum digunakan pada mobil dan motor saat ini. Mesin berdasarkan metode pemakaian atau ignition. Compression ignition. Dalam mesin pemakaian kompresi, pembakaran bahan bakar di dalam chamber disebabkan oleh temperatur tinggi yang dihasilkan oleh udara atau gas yang dikompresi yang sangat tinggi. Ini dia. Itu adalah contoh yang tepat dari jenis mesin ini antara saja dengan kompresi udara. Yang keunggulan dari mesin diesel memang efisiensi termodinamika yang lebih tinggi dan ukurannya luas dan bersifat luas. Semua mesin bensin didasarkan pada metode smart ignition, di mana proses pembakaran menggunakan bahan udara dihasilkan oleh bingkai reduksi. Mesin smart ignition tidak cuma digunakan oleh mesin bensin terkait. Jenis ini digunakan juga pada mesin dengan jenis pembakaran yang seperti gas alias di etanol, bioetanol, kompresi gas alam atau CNG, hidrogen dan isometana. Mesin elektrik. Mesin elektrik atau motor listrik, walaupun tidak ada sistem pengalian, bisa kita klasifikasikan sebagai mesin kedai karena mampu mengubah sumber energi menjadi energi gerak. Mobil listrik mengandalkan daya dari baterai, dari tulang bawaan pabrik. Sistem motor listrik sederhana mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Meskipun mobil listrik mulai populer di akhir abad ke-20, mobil listrik sudah diciptakan pada akhir 80-an. Sebab kekhawatiran terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan kenaikan penggunaan bahan bakar. Buat mobil listrik menggeliat sejak 2008. Menarik tidak? Nah, ada pertanyaan yang menarik nih untuk kalian. Ini merupakan gambaran daripada rangkaian Mesin diesel. mesin diesel. Kalau lihat dari konstruksinya, ini adalah mesin 4 tak. 4 tak. Dan kalau dilihat dari konstruksinya juga, dia menggunakan injeksi, digolongkan bisa bensin, bisa di diesel. Nah, titik masalahnya yang tadi dari video tadi, kita menemukan dari hasil pembakaran, dari hasil pembakaran di sini, ya, itu yang menyebabkan terjadinya polusi udara dan menimbulkan gas rumah kaca. Nah, kalau pada video terakhir ada tentang mobil listrik. Di situ dia katakan bahwa mobil ini sudah diperkenalkan dari tahun sekian, tahun 80-an. Dan dia dianggap bahwa tidak memiliki efek terhadap gas rumah kaca. Maka dia dikategorikan energi terbarukan. Ya, dari baterai dijadikan sumber gerak, dikonversikan menjadi sumber gerak. Nah, kalau jenis mesin konversi ini dianggap punya dampak terhadap lingkungan. Nah, pertanyaan Pak, yang menimbulkan dampak itu terjadi di bagian mana? Silakan. Pembakaran. Pembakaran untuk menjadikan satu pembakaran di dalam kendaraan atau mesin konversi membutuhkan 3 unsur. Ada yang tahu 3 unsur itu? Deo, silakan. Bahan bakar, percikan bunga api, kompresi. Nah, dari hasil ini yang menandakan atau menjadi sumber awal
terjadinya masalah. Nah, di sini di pelajaran ini, Pak ingin kalian duduk diskusikan, mencari, menganalisa masalah-masalah yang ada pada materi ini. Ya, kita sudah dapatkan masalah yang pertama untuk kita jadikan referensi. Ya, nah ini tampilan kedua. Pak bawa kalian ke sini. Sorry. Nah, ini kalian bisa lihat. Polusi dari mesin konversi energi kendaraan ringan, mesin konversi energi pada kendaraan ringan seperti mobil, motor, merupakan jantung sistem transportasi modern. Namun, penggunaan mesin ini juga menimbulkan masalah polusi yang merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Rasakan tidak saat ini kalian merasa panas di jam 8 pagi? Panas kan? Nah, itu merupakan efek daripada polusi udara. Polusi udara itu dihasilkan dari mana? Dari karbon dioksida dari mesin konversi energi. Mesin konversi energi itu, kita berbicara kalau mesin konversi energi itu, apakah mobil merupakan mesin konversi energi? Merupakan konversi energi. Motor? Sepeda motor? Mesin jahit? Kenapa tidak? Mesin jahit merupakan mesin konversi energi. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan bahan bakar. Dia dari energi gerak tetap menghasilkan energi gerak. Kalau dikategorikan mesin konversi energi atau itu, dia harus memiliki sumber 1, 2, 3 dan masih ada tentang menggunakan gas tadi. Ya. Yang berikut, definisi dan jenis-jenis mesin konversi energi. Mesin konversi energi adalah sistem yang mengubah energi kimia dan bahan bakar menjadi mekanik. Yang tadi kita nonton tadi di video, kita kalau secara orang awam hanya melihat gerakan kendaraan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari roda, tetapi mereka tidak terlalu begitu familiar dengan pembelajaran kita atau kita yang dipersiapkan menjadi mekanik. Ini motor, mesin yang ada di dalam kendaraan itu merupakan jenis daripada konversi energi. Mesin pembakaran internal maupun mesin hibrida. Nah, ini mesin hibrida menghubungkan mesin IC dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Nah, disinilah yang kita akan mengulas masalah-masalah apakah benar mesin hybrid ini tidak ada dampak ataukah ada tapi sedikit. Apakah mesin pembakaran internal ini dampaknya sangat besar atau tidak? Ya. Terus kita melihat lagi apakah secara infrastruktur ketersediaannya sumber daya ada tidak dari kedua sumber energi ini? Pak lanjut ya. Nah, kita bisa lihat sumber polusi dari mesin konversi energi kendaraan ringan. Yang pertama di sini polusi karbon monoksida. Yang kedua oksida nitrogen atau NOx. Yang ketiga karbon dioksida dan partikel padat. Ya, ada partikel halus yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Pernah satu kejadian di Aceh, itu terjadi polusi udara atau kebakaran yang sangat hebat, tapi bukan di dalam golongan konversi mesin konversi ya,
Kalau kita mau golongkan berarti dia di eksternal. Kebakaran hutan. Kayu hutan itu terbakar. Di situ masyarakatnya hampir semuanya harus melakukan perawatan paru-paru. Ini. Karena dioksidanya, karbon padatnya itu sudah terlalu tinggi. Nah, di pelajaran ini Pak akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan menganalisis masalah yang Pak sediakan di dalam LKPD. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Oke. Nanti di dalam pengerjaan LKPD ini, adik-adik, jangan ragu untuk bertanya ya. Kelompok 1. Kelompok, ini Pak sudah bagi berdasarkan kelompok. Ini kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3. Silakan ketua kelompoknya, silakan. Ketua kelompok dan wakilnya silakan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Silakan. Jawabannya di belakang. Waktunya hanya Pak berikan, waktu diskusinya Pak berikan itu 20 menit. Waktu yang Anda punya itu 20 menit. Silakan bentuk kelompok. Supaya lebih enak bentuk kelompok. Sudah, langsung begini saja. Maria. Oh. Atur kelompok. Bangun. Atur kelompok. Coba geser sini. Ya. Op. Ayo, silakan. Silakan tulis nama masing-masing, nama kelompok. Ini jangan dipegang, ini jangan diangkat. Silakan. Ini penjawabannya kan. Silakan keluarkan handphone untuk menggunakan handphone. Cari di internet dan materi yang Pak sudah berikan itu. Di sini. Ya, silakan. Ada barcode yang Pak sediakan juga untuk bisa melihat langsung juga di Google Form itu, materi.
Ini bisa kita lihat di sini juga. Ini materi untuk kalian. Saya bantu kalian untuk bisa mendapatkan referensi-referensi tentang ini. Ini kata kuncinya. Satu, mesin bensin, mesin diesel, mesin listrik. Ketiga mesin ini punya dampak terhadap masalah-masalah yang sedang kita diskusikan. Silakan scan di barcode yang Pak kasih itu sudah kalian dapatkan materi. Ada yang ingin bertanya kepada Pak, silakan ketuk meja dan panggil Pak ya. Ada kertas yang di sini Pak. Bukan no. Kesimpulan. Tidak usah. Tidak. No. Tidak usah. Langsung isi saja jawaban. Ini tidak. Ini. Mesin listrik konvensional tentunya menggunakan bahan bakar untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Maka dia punya hasilnya tidak, yang pertama tuh ada bunyi tidak mesin listrik? Tidak kan? Tidak kan? Nah, kalau mesin diesel, mesin bensin, nah, kalau dari tinjauan itu berarti ada dampak tuh. Baik dari suara, baik dari polusi yang asap yang dihasilkan. Kalau mesin listrik ada tidak? Kan tidak. Lanjutkan sudah. Ini jangan dijepit ya. Ini Pak nanti mau taruh. No. Tidak. Mana pertanyaan? Apa saja faktor harus dipertimbangkan dalam memilih sumber energi? Sekarang Pak tanya. Kalian mau beli kendaraan kan? Nah, tentunya kita memikirkan yang pertama, sumber energinya ada tidak di Kota Maumere? Banyak tidak? Jangan sampai saya beli, sumber dayanya tidak ada. Contoh, ya. Contoh, Pak beli mesin mobil listrik. Harus daya yang ngecas dia itu kan besar. Di rumah Pak punya tidak memiliki daya casnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dari mobil itu. Maka sama juga. Lebih baik Pak memilih sumber daya yang ada. Contohnya apa? Mobil berbahan bakar minyak. Dalam kategori bisa bensin, bisa diesel. Nah, itu faktor-faktor yang menentukan. Ya, silakan. Ini tidak. Nah. Kelompok nyala. Hijau. Baik, kalian punya soalnya mana? Identifikasi dengan jelas dampak lingkungan daripada penggunaan sumber energi fosil. Berarti dia bertanya di sini tentang
Coba ambil itu buku. Dia bertanya tentang sumber energi fosil, bensin dan diesel. Ada tidak? Tentunya ada. Yang pertama, kalau kita jalan di jalan tuh kebanyakan kalau mobil diesel suka mengeluarkan asap warna, itu punya dampak. Kalau kita praktek di dalam ruang kelas, kita tidak boleh praktek di dalam ruangan tertutup. Itu dampak. Kenapa? Bisa membuat kita sesak nafas. Itu dampak-dampaknya. Subun ini jangan taruh begini. Ini taruh saja di sini. Buku nih, buku. Jangan, biar taruh begitu. Nah, itu tetap. Kalian punya soalnya mana? Tentang apa? Bandingkan klasifikasi kendaraan hybrid dan kendaraan diesel. Hybrid. CGF. Oh, dia tanya tuh begini. Alasan kalian tuh bandingkan dia punya klasifikasi. Diesel dengan hybrid atau campuran listrik dan bensin, itu mana yang lebih baik? Mana yang lebih hemat? Baik terhadap lingkungan tuh yang mana? Ya. Sudah? Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ya, baik. Nanti kalau ada yang sudah, maka Pak minta untuk perwakilan 2 orang dari tiap kelompok maju sampaikan presentasi kalian kepada kita semua. Setelah itu, kalian kembali ke tempat duduk untuk kita bisa saling mengambil diskusi, tanya jawab, umpan balik dari setiap apa yang kalian paparkan itu dari kelompok lain saling menanggapi masalah kalian. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Oke, lanjut. Ya, kita menunggu yang lain cepat nanti. Ada yang sudah? Berapa? 1, 2. 2 kelompoknya sudah. TKR 1 sama TKR 3. Nanti maunya bagaimana? 1 lawan 1 atau kita pakai sistem rantai saja? Pertanyaan. Rantai saja ya? Nanti TKR 1 bertanya, keempat bertanya ke TKR 1. 2. Ini kelompok berapa? 2. Oke. Kelompok 4 bertanya ke kelompok 2. 1. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 2. Maunya yang bagaimana? Kalian bertanya ke kelompok 2. Berarti 2 harus bertanya ke 3. 3 bertanya ke 4. Jadi kita membuat pertanyaan seperti siklus mata rantai. Seperti kalian bilang, circle kalau kita. Wah, anak-anak muda dong. Circle berarti sebuah mata rantai daripada umur kalian. Mantap, men. Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah belum? Usubun. Ini yang di nakodai siapa nih? Usubun sama? Farel. Oke. Baik, kalau begitu Pak minta
semuanya maju untuk presentasi. Sekarang dari kelompok 1 silakan mempresentasikan. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 1 2 orang mewakili. 2 orang mewakili. Dari sini siapa dengan siapa? Maria sama wakilnya, ketuanya. Ya, oke, silakan. Teman-teman yang di tempat duduk silakan menyiapkan pertanyaan untuk saat kita kembali pada tempatnya ya. Sebentar. Langsung di sini saya. Jangan pegang ini ya. Pegang begini. Kelompok 1 dulu. 1 dulu. Oke. Baik, saya ingin dengan teman-teman mendengarkan hasil daripada diskusi kalian tentang masalah yang kita bahas. Silakan kelompok 1. Pagi. Bisa dekatkan sedikit? Ya. Nama saya Maria Bersuwidya sebagai pengamat. Jelaskan bagaimana proses konversi energi terjadi pada kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing listrik? Kendaraan listrik konversi energi listrik dari baterai langsung menjadi energi mekanik dengan menggunakan motor listrik. Kendaraan bensin konversi energi kimia dari bensin menjadi energi panas melalui pembakaran yang kemudian diubah menjadi energi mekanik. Silakan kelompok 2, nanti baru kita tanggapi ya. Terima kasih atas kesempatan. Saya wakil kelompok 2 untuk melakukan pesan dan berbeda. Akan saya ada dengan tersebut. Bandingkan dan klarifikasikan kendaraan hibrid yang kendaraan diesel dari segi dan dampak lingkungan. Apa alasan utama dalam pemilihan sumber energi untuk kedua negara ini? Kendaraan hibrid menggunakan bensin dan listrik. Efisiensi energi tinggi karena dapat menggunakan dua sumber energi secara bersamaan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Dampak lingkungan lebih rendah dibandingkan kendaraan bensin, tapi masih menghasilkan emisi. Kendaraan diesel menggunakan mesin diesel untuk pembakaran bahan bakar. Efisiensi energi tinggi, lebih efisien daripada bensin, tetapi emisi partikel dari NOx lebih tinggi. Nyala tidak? Dampak lingkungan lebih tinggi karena Nyala. emisi gas berbahaya. Nyala. Silakan lanjut, Pak, klarifikasi sedikit ya soal kelompok 2 tadi ya. Kendaraan hibrid. Ada tidak? Penulisannya hibrida, bacanya hybrid. Ya. Pak, tekankan di situ bahwa hybrid. Karena ke depannya mesin ini akan ada terus. Silakan lanjut kelompok 3. Pagi, guru dan teman-teman. Pagi. Kenalkan nama saya Franciscus Firulawi. Nama saya. Kenalkan nama saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membagikan hasil diskusi kami. Dan menjelaskan dampak lingkungan dari penggunaan sumber energi fosil dan diesel dibandingkan dengan bakar hidrogen dan listrik. Sumber energi fosil, bensin dan diesel, dampak lingkungan menghasilkan emisi gas rumah kaca, polusi udara dan ketergantungan pada sumber daya yang dapat menyebabkan perubahan iklim
terbarukan, hidrogen dan listrik. Tiga mana? Dampak lingkungan hidrogen yang dihasilkan dari energi terbarukan dan kendaraan listrik akan emisi nol selama operasional, namun dampak lingkungan tergantung pada cara produksi listrik dan hidrogen. Terima kasih. Silakan lanjutkan yang kelompok 4. Ya. Ya. Apa saja yang harus dilakukan dalam menggunakan dan bagaimana faktor penggunaannya. Energi berapa energi dalam menjadi berapa? Apa kebutuhan emisi yang dihasilkan dan pengaruh pada perubahan iklim dan ketersediaan infrastruktur, ketersediaan teknologi bensin, hasil pengisian listrik atau pengisian hidrogen. Ya. Silakan kita semuanya memberikan aplaus kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk. Dengan kalian duduk, kita melanjutkan pertanyaan atau biasa kita sebut dengan umpan balik. Kelompok, mulai dari kelompok 1 ya, atau mulai dari kelompok 4. Tadi kan presentasi kelompok 4, 1 duluan. Ya, 4. Silakan bertanya kepada kelompok. Ya. Silakan berdiri. Saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa perbedaan utama apa perbedaan antara sumber energi fosil dan energi terbarukan pada kendaraan ringan? Itu saja ya. Sekian. Baik, dia menanyakan apa perbedaan. Ya, betul ya. Perbedaan antara fosil dengan energi terbarukan. Berarti dia menanyakan tentang sumber energi. Ada yang mau menanggapi? Silakan Ilham. Pak Pinyap. Wah, ini seru nih. Oke. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sumber energi fosil berasal dari bahan bakar yang terbatas dan tidak dapat diperbarui seperti bensin dan diesel. Sumber energi terbarukan berasal dari sumber yang dapat diperbarui seperti listrik dan hidrogen. Baik, berarti energi fosil itu dia sudah jawab, terbatas. Kalau energi apa tadi? Terbarukan itu dapat diperbaharui. Ya, betul ya. Contohnya seperti yang ada di kita punya kabupaten ini, energi solar, itu energi matahari itu masuk di dalam energi terbarukan. Dari kelompok 4 ke kelompok 1, berarti turun kelompok 3. Silakan. Bertanya ke kelompok 4. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Sempurna. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa dampak lingkungan dari kendaraan berbahan bakar diesel dibandingkan dengan kendaraan listrik? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya rekan menurut saya bersatu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan dari mesin kendaraan diesel dan kendaraan listrik, yaitu yang pertama kendaraan diesel menghasilkan emisi gas buang yang padat atau ini? pada kaca dan
polusi udara yang lebih tinggi. Oh, polusi udara yang. Sedangkan kendaraan listrik menggunakan sumber energi terbarukan dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Berarti kesimpulan daripada sahabat Nong tadi, emisi diesel itu, Pak bantu jawab ya. Emisi gas diesel itu dampaknya pada rumah kaca itu tinggi, gas rumah kacanya tinggi. Kalau energi terbarukan ya, Pak ambil dia punya kesimpulan itu rendah. Sudah begitu dia punya jawaban yang dari saya tangkap dari Nong Sani. Ya, sudah puas? Pas. Oke, silakan duduk. Kelompok berapa lagi yang belum? 2 ke 3. Silakan. Nama siapa? Mewakili kelompok mana? Ya, silakan. Mengapa kendaraan hybrid lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan kendaraan konvensional bahan bakar fosil? Mengapa kendaraan hybrid lebih efisien daripada kendaraan konvensional? Pertanyaan ke kelompok 3, silakan. Sikat. Kendaraan hibrid menggunakan kombinasi mesin, pembakaran internal dan motor listrik sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan memanfaatkan energi yang biasanya terbuang seperti saat pengereman. Terima kasih. Sudah? Tapi Nong terlalu ngegas. Kita bilang kalau dia nih kendaraannya bukan bensin lagi, diesel nih. Langsung ngegas tanpa memperkenalkan nama. Lupa. Silakan perkenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Francis Terulawe. Ya, mewakili kelompok Mewakili kelompok 3. Berarti dia punya jawabannya. Tadi pertanyaan tentang keunggulan kan? Ya, sudah jelas dia punya jawabannya. Kendaraan hybrid lebih menggunakan kombinasi hybrid itu menggunakan kombinasi mesin listrik dan bensin. Sudah jelas Baik. Pertanyaan selanjutnya disapa lagi. Kelompok untuk silakan. Sabar. Baik, waktu dan kesempatan yang diberikan dari Pak. Saya dari kelompok 1 untuk menanyakan kepada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lukas Firolotu. Saya akan mau bertanya. Sebutkan 2 keuntungan menggunakan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan bahan bakar bensin. Oh, dia tanyakan tentang 2 keunggulannya. Ya. Keunggulan daripada mesin bensin menggunakan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan bakar bensin. 2 keunggulan Ya. Betul Silakan teman-teman dari kelompok 2 Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Mikael Falsuban Kedang. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, emisinya 0. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang. Yang kedua, efisiensinya tinggi. Kendaraan listrik lebih efisiensi dalam mengonversi energi menjadi gerak dibandingkan kendaraan bensin. Sudah cukup? Berarti ada 2 keunggulan daripada mesin listrik. Apa saja keunggulannya? Yang pertama, emisi gas buang tidak ada sama sekali, atau kalau kita di BMKG itu biasanya ada tes polusi udara atau dampak lingkungan, itu ada dia punya labnya khusus ya. Tidak ada emisi gas buang. Berarti bagus. Yang kedua, dia punya konversi energinya, ya kan? Tadi bicarakan konversi energi listrik dari ini tidak ada pembakaran. Sudah? Jelas Dengan demikian umpan balik kita
sampai di sini saya mengambil hikmah dari kalian bahwa ternyata kalian bisa menganalisis sampai sejauh itu. Silakan beri tepuk tangan dulu. Saya juga ikut tepuk tangan. Mungkin di antara kalian ada yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan Mas Subun. Ini berdiri, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kendaraan berbahan bakar fosil atau bensin dan diesel cenderung menghasilkan emisi tinggi. Sedangkan kendaraan listrik dan hybrid menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan emisi rendah. Pemilihan sumber energi dipengaruhi oleh faktor efisiensi, biaya, ketersediaan, infrastruktur, dan dampak lingkungan. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari anak kita Usubun, anak teman. Begitu kesimpulan dia tuh tentang pembelajaran hari ini tuh kendaraan bahan bakar fosil itu jenisnya bensin, apalagi diesel, apalagi itu bukan masuk di dalam golongan energi fosil. Kalau fosil itu ada gas, ada listrik, ada diesel. Tadi dari kesimpulan Usubun. Kalau hybrid berarti itu ada kendaraan penggabungan antara mesin listrik maupun bensin atau diesel. Nah, kalau hybrid ada bensin atau diesel. Nah, kalau di gas juga ada. Di mesin listrik ya full elektrik. Itu berarti dia hanya menggunakan sumber arus murni dari listrik. Sistem charger. Konversi listriknya langsung dengan listrik. Listrik dengan listrik apakah terjadi konversi? Tidak. Tidak terjadi. Karena dia masih searah. Kalau bensin terjadi tidak? Diesel terjadi tidak? Diesel terjadi. Kalau diesel punya sistem konversinya menggunakan sistem tekanan kompresi. Kalau mesin bensin di situ ada loncatan bunga api, ada kompresi, ada bahan bakar. Maka ini dinamakan siklus konversi energi. Maka kita katakan di sini terjadi konversi energi. Kalau listrik dengan listrik berarti no. Tapi kalau dari energi listrik menjadi energi kinetik, berarti di situ menjadi sebuah konversi. Ya, kalau di situ menggunakan energi gas LNG, maka di situ dikonversikan menjadi energi. Berarti di situ terjadi konversi tidak dari energi gas menghasilkan energi gerak. Terjadi karena dari energi gas dirubah jadi panas, panas dirubah menjadi kinetik. Ya, oke, itu kesimpulan dari Pak kepada kalian pembelajaran hari ini. Ya, nah untuk kita pembelajaran hari ini untuk kita bisa lebih bersemangat, Pak, sekali lagi ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besar kepada kalian. Silahkan kita bangun, kita ice breaking sedikit. Yang lebih semangat Pak ulangi ice breaking yang tadi. Satu. Dua. Tiga. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan.
Sebelum Pak menutup pembelajaran hari ini, Pak ingin mengumpulkan LKPD yang ada di kalian, dan Pak juga akan memberikan tes formatif. Ya. Maria, kau nih sudah siap ya tanpa open book ya? Mantap. Maria tadi malam baca sampai larut. Ingat? Sudah? Waktu mengerjakan tes formatif ini minta berapa menit? 10 menit cukup ya? Boleh duduk di dalam posisi berkelompok, tapi ingat kerjanya masing-masing. Jangan sampai nanti Maria benar 4, Andre benarnya juga 4. Ya, kurang 1, sabar-sabar ya. Nah, 6. Jangan lupa tulis namanya di atas. Kurang 1. Sampai kurang. Ada 2 tuh. Sanik, silakan. Bukunya silakan ditutup. Pak kumpul buku ya. Sepuluh menit dari sekarang. Pulpen, kalau mau pinjam ngomong. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau Anda malu bertanya ya sesat di jalan. Itu peribahasa daripada petua-petua kita. Kalau mau pintar harus bertanya. Jangan pernah merasa pintar, karena nanti tidak banyak orang mau berbagi. Buku nak. Ya, silakan. Boleh lingkar, boleh centang. Boleh dicentang, boleh dilingkar ya. Pak izin ya. Sepuluh menit baru ini. Mana masalah di mana? 10 menit. Ini disilang ya, silang. Ini. Masih 5 menit. Waktu masih 5 menit. Silakan baca perlahan-lahan dan kerjakan.
Ya, namanya dituliskan di atas. Baik, silakan kumpulkan. Ya. Baik, Pak minta perhatiannya. Sisa waktu ini masih sekitar 5 menit ini. Pembelajaran hari ini bisa kita mengingat kembali tentang pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis sumber energi. Nanti kalau sebentar Pak periksa, mudah-mudahan tidak ada yang remedial ya. Tetapi kalau ada yang remedial, maka wajib mengikuti remedial. Nanti Pak siapkan juga pengayaan. Sebelum remedial kalian pengayaan, ya. Oke? Pembelajaran hari ini tentang materi menentukan jenis-jenis sumber energi kendaraan ringan. Kita sudah sampai pada tujuan pembelajaran dan Pak anggap selesai. Maka daripada itu, Pak harapkan pembelajaran hari ini juga dan pembelajaran kali lalu tentang klasifikasi, harap kalian belajar dengan serius, sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Tapi sebelumnya Pak ingin kalian juga merefleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, kalau Pak sendiri sangat puas dengan metode pembelajaran yang Pak ajarkan. Pak ingin tanya refleksi secara lisan di kalian. Setelah itu nanti Pak bagikan kalian refleksi untuk kalian isikan. Ya. Bagaimana pelajaran jenis-jenis sumber energi hari ini? Baik. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Gembira tidak? Tapi ada yang tidak senang nih. Jangan sampai sudah perutnya sudah mulai tek. Tidak ya? Semangat ya? Semangat tidak? Pembelajaran hari ini Pak juga merasa senang karena berhasil dengan baik. Kalian juga merasa gembira dan menyenangkan. Ya. Nah, disinilah pembelajaran ini dianggap sangat menyenangkan. Itu dari mana? Kita bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Maria bisa berdiskusi dengan Andre. Ya. Usubun bisa berdiskusi dengan Pino. Eli. Balik juga begitu dengan Iksan. Ya. Nah, pembelajaran hari ini itu sekian refleksi dari Pak dan kalian. Pak minta waktu sebentar
untuk kita bisa mengembalikan meja bangku ke tempatnya masing-masing. Ya, cepat. Sebelum kita ya sudah kembali ya. Pak, izin sebentar untuk Pak periksa kalian punya berkas-berkas sambil kalian merapikan untuk mempersiapkan diri. Pak ambil poin tadi siapa yang pakai? Oh, sekian, terima kasih juga nak. Panas tidak ini hari? Panas. Sangat panas. Wih, sangat panas Sebelum Pak mau menutup pembelajaran, Pak kasih kalian satu kalimat motivasi ya. Kalau belajar, jangan lupa menghayati. Kalau belajar, jangan lupa menghayati. Kalau menghayal, jangan lupa kerjakan. Artinya apa? Jangan hanya menjadi imajinasi di dalam otak kalian saja. Mari, kalau sudah belajar, mari kita mari kita sama-sama meraih kesuksesan. Ya, kalau kita dilahirkan dari orang tua yang sederhana, mari kita buktikan bahwa kita walaupun hidup sederhana tetapi kita mampu untuk bisa menjadi orang yang lebih berkualitas. Nah, materi berikut di pertemuan berikut kita akan praktek di bengkel. Langsung mengenal tentang
komponen-komponen daripada konversi energi. Konversi energi ini nanti di situ kita akan mengenal komponen namanya piston, namanya blok silinder. Sampai di sini ada yang sudah tahu belum? Blok silinder atau mau Pak tunjukkan? Sudah tahu, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Mau ingin ditunjukkan? Mau? Pak kembali itu video ya. Ini persiapan materi berikut ya. Materi berikutnya itu ada juga di Pak punya Google Drive tuh. Nanti Pak share dia punya materi untuk kalian. Bagi sebagian orang lebih menyukai tenaga yang besar, sementara lainnya karena komik ini menjadi basis dan dikembangkan menjadi beberapa. Oke, Pak kasih memang materi untuk minggu depan itu tentang pengenalan komponen engine, ya. Nanti di sini batang piston, ring piston, blok silinder. Sudah? Sudah belum? Sudah. Ya, begitu kan. Panas sekali nih. Minggu depan kita materi berikutnya itu ya. Nah, sampai di sini Pak rasa materi hari ini cukup untuk kita semua. Sekarang diharapkan untuk Kevin maju ke depan. Juang ya, nama rumahnya kan Kevin. Berdoa ya. Semuanya diharapkan untuk bersiap. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, terima kasih atas pernyataan-Mu dari tadi pagi hingga saat ini. Sekarang kami mau istirahat. Lindungi kami dalam istirahat nanti. Dan berkatilah semua makanan yang kami makan pada istirahat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini sudah selesai. Maka Pak minta sebentar jam istirahat. Ingat, silakan ke jam duduk. Silakan semuanya beranjak berdiri untuk istirahat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Pak sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah dengan serius mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Silakan keluar. Keluar, istirahat. Istirahat. Ayo, dua tangan, semangat. Oke, semangat. Oke. Sukses. Siap. Sani nanti bantu Pak ya. Silakan.